Pas lagi masih di JKT itu lagi ada masalah gitu kan. Iya kayak sedih banget. Kenapa bisa sampai dihujat gitu. Capek banget gitu. Karena itu baru pertama kali juga kan. Aku dulu pernah kecelakaan waktu itu. Muka sini nih hancur. Di situ kayak gimana sih, sedih juga kan. Kok udah mau syuting tapi malah kayak gini gitu. Welcome to podcast Super Youth. Yeay. Sekarang kita masuk ke podcastnya nih. Oke, sekarang ini ada di depan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita mulai ambil aja, terus kita sama-sama kasih jawaban untuk pertanyaan ini ya. Cerita tentang peristiwa atau konflik apa yang pernah kalian alami. Konflik yang receh dan konflik yang paling besar yang efeknya buat kalian sampai renggang. Sebenarnya kita juga kadang agak lupa sih kita berantemin hal apa aja, ya nggak sih? Kayak udah berantem, udah tuh sebulan lagi udah ya nggak inget kemarin kita berantem apa. 1-2 hari nggak ngobrol. Iya, udah paling gitu sih. Kalau untuk efeknya sampai sekarang sih nggak ada efeknya. Renggang pun juga nggak bikin renggang. Apa titik terendah dari hidup kamu yang buat kamu menyerah, bahkan hopeless di dalam hidup, dan bagaimana kamu bisa bangkit? Titik terendahnya mungkin waktu pas lagi ngerjain skripsi sih. Waduh, itu titik terendah banget ya. Tadi bahkan sempet kayak putus asa gitu, kayak bilang, wah ini kayak gue ngulang lagi sih semester depan gitu. Kayak gitu sih titik terendah. Terus habis itu lewat ya. Kalau lo? Pas lagi semester 1 kuliah, terus UAS. Jadi kayak pertama kali kan, itu kayak nangis gitu. Lu gak tau kan gue nangis. Jadi kayak belum, masih kaget banget. Gila, kayak tugasnya banyak banget nih. Ini harus disuruh gambar ini. Sedangkan waktu itu JKT lagi kayak padet-padetnya banget pas aku lagi semester 1. JKT kegiatan baik banget. Terus habis itu juga pulangnya malam. Jadi kayak sebenarnya gak ada waktu buat. Aku bahkan kelas saya itu sambil makeup di teater gitu. Terus akhirnya aku bikin sendiri. Terus dibantuin juga sama papi aku. Terus akhirnya kelar. Dan IPK aku semester 1 3,94 guys. Oke, lanjut. Cerita mujizat pertolongan Tuhan apa yang pernah kamu alami dalam kehidupan sehingga kamu bisa bangkit seperti sekarang? Waktu aku dulu pernah kecelakaan waktu itu. Kecelakaan motor. Di saat itu aku pengen syuting iklan waktu itu. Terus muka sini nih hancur gitu kan. Di situ kayak gimana sih, sedih juga kan. Maksudnya kok udah mau syuting tapi malah kayak gini gitu. Terus akhirnya mami sama papi juga sempet kayak sedih juga sih ya. Lu nangis sih ya. Dan ditambah si papi tuh sempet pernah dapet dikasih pinjem mobil sama kantor waktu itu. Jadi kayak di situ tuh aku ngerasa blessing banget sih. Kayak di saat mungkin kita ngelihatnya di situ sebagai hal yang negatif gitu ya, kok kecelakaan gini-gini, tapi mungkin di situ tuh juga ada istilahnya berkat yang Tuhan kasih gitu. Ketika Tuhan tahu mungkin aku di situ butuh untuk kemana-mana naik mobil gitu. Jadi aku ngerasa itu mujizat juga sih. Sampai akhirnya juga aku bisa syuting dengan muka yang udah bersih. Walaupun itu mujizatnya bukannya kayak langsung gitu ya, enggak gitu, tapi perlahan-lahan, tapi ya kerasa gitu. Itu tuh suatu mujizat gitu, karena nggak mungkin nih kalau nggak tanpa Tuhan tuh bisa sembuh mukanya begitu gitu ya. Kalau aku, jadi waktu itu kan aku pernah sakit ya. Aku tidur kan, kalau ranjang tuh ada atas bawah ya, aku kan di bawah sama Ciel berdua. Terus tiba-tiba gue kayak gerak-gerak gitu kan. Iya, matanya ke atas. Iya, jadi kayak gerak kayak tiba-tiba kejang-kejang gitu. Pokoknya setiap abis kambuh tuh pasti selalu ke dokter. Pas dokternya bilang katanya itu hampir kalau nggak sadar lagi bisa cacat mental atau enggak bisa meninggal. Terus akhirnya jadi kayak bersyukur banget sih. Untung nggak sampai meninggal atau sampai cacat mental gitu. Untung keburu sadar duluan sebelum kenapa-napa. Itu kan sambil kita doain juga, sambil kita nyanyi gitu, haleluya, terus Tuhan tolong kayak gitu. Terus akhirnya ya emang langsung tiba-tiba dibikin sadar. Keren banget sih Tuhan Yesus. Emang keren.
Sahabat Super Youth, buat kamu yang saat ini lagi merasa sendiri, kamu merasa sakit hati, kecewa, terpuruk, kamu ngerasa gak berharga, gak layak, gak berguna, gak mampu, gak ada yang terima kamu merasa gak ada yang peduli juga kasih dukungan buat kamu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Tim Sahabat 24 mau banget berdoa bersama kamu dan kami juga siap mendengarkan setiap cerita kamu. Karena kami ada untuk jadi sahabat doa kamu. So, jangan ragu untuk hubungi nomor di bawah ini kapanpun kamu memerlukannya ya.